Untuk brandnya apa mereknya? Saya biasa menggunakan Amistar Top sama Agrimek. Kalau sudah fase buah seperti ini Om ya, ini wajib pakai Agrimek Om. Jadi buahnya itu tetap mulus Om. Jadi dia nggak ninggalin bercak. Agrimex. Agrimek. Nah, kalau buat teman-teman itu kan kebanyakan fase buah tapi masih menggunakan sistemik gitu. Nah, saran saya kalau sudah fase buah jangan gunakan sistemik, dan kalau bisa itu pakai Agrimek. Anggur transfigurasi Om, ini anakan yang pesantren ini. Oh, ini yang dulu ya, Ya, anakan yang tapi ini pesantren. udah Om Atta telat datangnya, jadi ini buah sisa. Oh, sudah Beberapanya dipanen. sudah dipanen. Ini- Karena transfigurasi itu tahu sendiri, jadi buahnya itu nggak bisa serentak karena di sini si ibu atau si Mbak Novinya ini melakukan pembuahannya secara potes pucuk Om, jadi bukan pemangkasan. Kalau sebelahnya ini tamaki baru pemangkasan. Mana? Ya ini. Ya ini semua Ini tamaki. tamaki. Oh, ini juga ya. Ya kalau transfigurasi nggak bisa serentak karena sistemnya potes dan potong pucuk. Hamanya musang Om, jadi begini. Musang sama kayak di dekat rumah. Memang kalau di sini lingkungannya dulu pasar Minggu itu terkenal dia pemukiman yang bisa dibilang ya semi hutan Om. Karena sekarang aja udah banyak gedungan-gedungan, banyak apa namanya konstruksi bangunan yang dibangun. Jadi banyak lahan-lahan yang ditebang dijadikan bangunan, makanya tuh si hama-hamanya itu larinya ke pemukiman-pemukiman warga kayak begini Om. Sama di rumah saya juga habis sama musang itu satu pohon. Di sini pun sama. Cara Gitu. mengatasinya? Nah, ini cara mengatasinya nih yang saya baru tahu ya. Ternyata di sini ibu pakai lampu. Alhamdulillah aman Om. Ini kalau malam kelap-kelip nih Om. Kayak lampu lampu Natal kayak gini flip-flop. nih Om. Pohon usia umur berapa Om? Ini pohon baru 5 bulan, 6 bulan ini Om. 6 bulan? 5 bulan. Ini 6 bulan. bener? Serius itu batang masih kecil itu. Dia pakai ini? Bela. Oh, Isabella. Stoknya. Ini di pot 70, diameter 70 cm. 60 cm ya? Ya. Ini yang tamaki? Ini Ya. bukan. Itu, Tamaki yang ini. Oh, itu tamaki. Ini. Kalau tamaki dia cabutan Om. Maksudnya? Cabutan tadinya di pot besar, dongkel ya? pindahin lagi ke pot sini. Oh, dulu tamakinya dari Om Arga. Iya. Jadi dia apa sih namanya? Berut. Berry Road. Berut. Oh, ini menyala nih Om. Nah, Lampunya udah ini, nyala nih. kalau malam ini kan dia terang nih Om. Nah, ternyata ini bisa jadi solusi yang ampuh untuk mengantisipasi hama musang Om. Musang takut kali ya? Musang, kampret, insya Allah takut Om. Karena silau. Ya kaget mungkin Om, ini kan kalau dep gitu loh. Warna-warni dia dep. Lampunya itu ini ya, hidup interval itu mati. dep gitu kan. Mungkin bisa jadi, ini kayak gini nih Om tuh. Ini kan interval ininya kan, modenya tuh. Ini bisa diatur sih ya? Bisa diatur. Mungkin dia kaget Om. Takut lah ya? Takut. Mungkin ada barang sesuatu yang bergerak gitu, mungkin dia kaget. Om, kalau ini pemupukan apa itu Om? Pemupukan ya biasa ala-ala Arga urban farming. Vegetatif generatifnya. Bisa disebutkan? Ya, Kadang ada kawan-kawan yang lupa. Boleh. Kalau vegetatifnya kita biasa menggunakan Yaramila Winner 3 sendok makan, Yara Liva Tropicot 1 sendok makan, magnesium sulfat 1 sendok makan, plus Vitoflex 1 saset yang 2,5 gram, airnya 1 ember pile cat, kayak gitu. Itu pembuahannya? Itu pemupukan vegetatif, kayak gitu. Pertumbuhannya? Pertumbuhan. Nah, nanti setelah generatifnya, ya MKP 3 bagian, 3 sendok makan, lalu Yara Liva Tropicotnya 1 sendok makan, magnesium 1 sendok makan, Tropicotnya 1 saset 2,5 gram, airnya seperti biasa ala-ala SOP Arga urban farming tuh pelcat. Gimana caranya agar kita tetap stabil nih Om antara tanaman yang memang tumpang sari sama anggur yang di atas? Ya itu caranya sih gampang sih sebenarnya, kita hanya rutin melakukan penyemprotan aja Om, penyemprotan insektisida dan fungisida gitu. Jadi di bawah kita lakukan penyemprotan, di atas juga rutin kita melakukan penyemprotan kayak gitu. Untuk brandnya apa mereknya? Saya biasa menggunakan Amistar Top sama Agrimek. Kalau sudah fase buah seperti ini Om ya, ini wajib pakai Agrimek Om. Jadi buahnya itu tetap mulus Om. Jadi dia nggak ninggalin bercak. Agrimex. Agrimek. Nah kalau buat teman-teman itu kan kebanyakan fase buah tapi masih menggunakan sistemik gitu. Nah saran saya kalau sudah fase buah jangan gunakan sistemik, dan kalau bisa itu pakai Agrimek. Om, berarti kalau ini nanti pas penyemprotan fungisida dan insektisida, si tanaman-tanaman ini juga disemprot? Disemprot juga Om. Gitu, buat kita stabilin nih Om. Jadi antara OPT atas sama OPT atas, OPT atas sama OPT bawah.
Jadi kita hajar dulu di bawah. Nah, melakukan penyemprotannya juga secara merata Om. Jadi kita pastikan bahwa OPT-OPT itu kena kita basmi, bisa kita tangani gitu. Mengapa kita harus melakukan penyemprotan secara merata? Ya kita memastikan bahwa inang-inangnya juga udah kita cover kayak gitu. Jadi kalau kan di bawah sudah aman, kita pastikan aman, insya Allah di atas juga bakalan aman Om. Om ini kan pakai naungan nih ya, pakai spandek Ya, transparan ya Om. ya. Ini Nah kalau pakai- menurut Om Arga, kelebihan dan kekurangan untuk situasional kondisional tempat ini gimana Om? Kalau kekurangan ini karena memang kondisinya kita ngikutin jalur genteng nih Om. Kemarin kita melakukan pemasangan atap UV-nya ini kan seharusnya itu minimal ya, minimal itu 50 sampai 100. Itu minimal Om. 50 Minimal jarak cm tanam. Betul. sampai 100 cm. Jarak tanam antara daun terhadap atap UV. Tapi mengapa di sini sangat kurang gitu? Bahkan 40 aja mungkin, adalah 40 gitu. Nah, 40 ini sebenarnya kurang ideal Om. Tapi mengapa di sini masih tetap aman? Karena apa? Karena sirkulasi udaranya dinamis Om. Angin kencang Om, los. Karena kita di lantai 2 nih Om. Dari samping-samping ya? Ya, jadi putaran udaranya itu benar-benar dinamis. Gitu loh. Sampai padanya kita menemukan kondisi suhu yang optimal untuk apa? Untuk tumbuh kembang anggurnya itu. Nah, jadi masih aman. Tuh, lihat daun-daun masih aman. Meskipun jarak antara daun dan atapnya itu kurang ideal. Gitu. Kan yang penting kita pastikan nih Om, sirkulasi udara dan putaran anginnya itu harus dinamis. Kalau kekurangan apa sirkulasi udara, efeknya apa Om untuk Wow, tanaman? itu bahaya Om. Kalau kan kita melakukan penanaman anggur, kalau posisi lokasi tanam kita sirkulasi udaranya kurang optimal atau kurang dinamis nih putaran udaranya, itu akan menyebabkan yang namanya suhu tidak optimal. Suhu anggur ketika tidak optimal, maka terjadilah namanya indikator powdery mildew. Kalau sudah anggur kena powdery mildew, itu ngatasinnya ribet Om. Gitu. Bahkan kita bisa membuahkan, tapi kita nggak bisa panen. Kayak gitu. Karena kenapa? Karena kalau sudah kena indikator powdery mildew, itu dia jarak antara 40 HSP sudah kena. Kedepannya insya Allah saya jamin nggak bakalan bisa selamat Om. Pasti bakalan senyum dia. Crack. Pecah ya? Pecah. Itu embun tepung itu bukan Om? Iya, embun tepung. Embun Embun tepung itu powdery mildew. Kalau downy mildew ada juga? Downy mildew ada tuh embun bulu. Tapi kalau embun bulu itu terjadi akibat pada suhu udara di dalam media yang kurang optimal. Di media tanam? Media tanam terlalu basah dan memang drainase kurang. Dia secara transpirasinya tidak melakukan secara optimal. Akhirnya terjadi yang namanya indikator downy mildew atau embun bulu. Itu Nah, BC itu Om? Media tanamnya itu gimana? iya, media tanam itu mungkin terlalu kurang drainasenya gitu. Jadi nggak poros ya? Kurang poros, Porositasnya ya? kurang poros. Tambah lagi suhu udara yang tidak optimal, akhirnya terjadi indikator downy mildew. Nah, perbedaannya apa? Kalau downy mildew itu misalnya di bawahnya daun itu ada bulu-bulu Om. Di atas itu ada kuning-kuning, kayak panoan gitu. Di atasnya kuning. Di daun bagian atas? Iya, di bawahnya bulu. Nah, kalau powdery mildew, di daun atasnya itu dia kayak ada tepung. Kayak disebut embun tepung. Ada tepung putih-putih di atas. Nah, kalau teman-teman mau mengsiasatinya nih, kalau kan di bawah 40 sudah kena, itu masih bisa aman. Tapi kalau udah di atas 40 bahkan 60 SP sudah kena, itu saya jamin nggak bakal bisa selamat. Kalau masih di bawah 40 hari, mungkin masih bisa Om. Kita tangani dengan cara apa? Usahakan dia pakai yang sistemik juga. Sistemik, tapi pakai yang bahan aktifnya itu mancozeb Om. Kalau tidak mancozeb, bahan aktifnya famoxadon, itu masih bisa kita atasi. Jangan pakai difenoconazole lagi, itu masih kurang. Dia masih bisa tetap tumbuh lagi ke depannya. Kayak gitu. Jadi basahi benar-benar semprot dengan sebasah-basah mungkin, tapi dengan fungisida yang WP, wet powder. Yang tepung itu, terus bahan aktifnya mancozeb. Kalau tidak ada mancozeb, famoxadon. Nah, itu merek merek apa dagangnya itu? bisa, kalau famoxadon, apa ya, merek dagangnya saya lupa itu. Kalau mancozeb itu banyak Om, ada D10 kalau nggak salah dia ini difenoconazole mancozeb. Ridomil Gold juga mancozeb. Apalagi Nativo dia mancozeb kayak begitu. Kalau lokasinya itu memang kita rasa kurang intensitas sirkulasinya, kurang dinamis, maka wajib pakai mancozeb. Saran saya. Jadi jangan pakai difenoconazole. Kalau sirkulasinya dinamis, nggak apa-apa pakai difenoconazole. Atau merek dagangnya seperti kayak Amistartop. Om Arga ini berarti salah satu binaannya Om Arga Ya, nih ya? salah satu lokasi binaan. Emang areanya mana aja Om binaan-binaan itu? Wah, saya lebih dari sejabotabek, bahkan di luar kota juga ada. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Iya. Banyak sih teman-teman juga yang telepon Om Arga
tolong bantu dibina gitu atau di mentor kayak gitu. Bisa Om ya? Bisa, insya Allah bisa. Ya, kontak Saya aja bantu. warga nih di Buat teman-teman yang masih bingung kan. Butuh ini ya, pendampingan. Iya, Didampingi sampai berbuah. Saya ya? mentor insya Allah sampai berbuah. Oh ya, siap. Om, kalau media tanam itu ada yang spesial nggak kalau yang di sini nih? Media tanam itu biasa Om, media tanam yang ala urban farming. Pokoknya intinya di mana media tanam itu kita pastikan dalam keadaan poros. Mengapa dalam keadaan poros? Karena kita melakukan penyiraman itu benar-benar banyak lah intinya, sering gitu. Jadi kalau perawatan ala-ala saya itu benar-benar main air Om. Jadi saya pastikan medianya itu harus benar-benar poros gitu. Apa sih artinya poros? Nah, poros itu dengan gembur itu berbeda ya. Kalau kan gembur itu ya secara tekstur hampir sama, tapi secara sifat berbeda. Kalau yang namanya poros, kita siram air lebih cepat berlalu. Kalau gembur, dia berlalu juga, tapi lebih lama menyimpan air. Kayak gitu. Jadi durability dia untuk menjadi padat itu lebih cepat media tanam yang gembur. Tapi kalau poros lebih lama dia untuk memadat kayak gitu. Makanya kalau media tanam anggur saya sarankan untuk lebih ke tingkat porositasnya. Kalau buat media tanam sebenarnya sudah umum ya Om. Teman-teman juga melakukan pembuatan media tanam itu sebenarnya hampir sama semua. Yang pasti kita temukan pada kondisi yang memang poros. Nah, kalau buat agrobar farming di sini kita menggunakan 3 bagian atau 3 karung sekam bakar. Nah, 1 karung pupuk kandang. Tapi kalau pupuk kandang agrobar farming adalah pupuk kandang yang sudah kering digiling halus Om. Pupuk kandang kohe kambing murni yang sudah kering digiling halus itu 1 karung. Beli jadi ya itu? Ya, yang pastikan siap pakai atau sudah fermentasi sempurna. Lalu 1 bagian, bukan 1 bagian, setengah karung tanah. Nah, kalau saya tanah Lembang. Nah, jadi saya ulangi, 3 karung sekam bakar, setengah karung pupuk kandang kambing murni yang digiling halus, sama setengah karung tanah Lembang, kayak gitu. Kita aduk. Nah, setelah kita aduk itu nanti kita melakukan penambahan Om, penambahan dolomit 1 kilo dan TSP langsung itu 1 genggam langsung di waktu yang sama? Di waktu yang sama, kayak begitu. Jadi gini, apabila kita rasa teksturnya kurang gembur, kurang poros, apabila kita rasakan teksturnya kurang poros, maka ditambahin lagi sekam bakarnya gitu. Diaduk lagi? Ya, jadi tidak ada takaran pasti. Yang pasti kita harus menemukan pada formula itu yang memang harus teksturnya poros kayak gitu. Jadi jangan terlalu padat kalau anggur itu. Kalau terlalu padat nanti kita akan menemukan resiko busuk akar.